Radar Turki di Suriah disebut akan mengancam operasi udara Israel di seluruh kawasan. Media i24 News melaporkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan lembaga keamanan Israel. Mengutip Amayadin pada 26 Desember, laporan itu menurut sumber utama media Israel i24 News baru-baru ini. Menurut sumber utama yang mengutip sumber intelijen barat, Turki dalam beberapa pekan terakhir berupaya memasang radar di Suriah. Itu yang dinilai Israel mampu memantau aktivitas udara serta melacak pesawat Israel menuju Iran dan Irak. Lantas koresponden politik Amichai Stein menyebut perkembangan ini sangat mengkhawatirkan bagi Tel Aviv. Lantaran radar Turki di Suriah dinilai dapat memberi peringatan dini atas aktivitas udara Israel. Sekaligus berpotensi besar akan membatasi kebebasan operasinya, mengingat Suriah selama ini menjadi jalur udara penting bagi Israel. Sebagai informasi tambahan saja, media Israel ini mengaitkan kekhawatiran itu dengan pasca runtuhnya pemerintahan Suriah tahun lalu, tepat saat Israel menggempur pangkalan militer Suriah guna mencegah pijakan Turki atau pihak asing. Sehingga rencana radar Turki dinilai menghidupkan kembali kekhawatiran tersebut dan berpotensi memperburuk ketegangan Ankara Tel Aviv yang kian meningkat. Menteri Pertahanan Israel Katz bersumpah tak akan pernah tinggalkan jalur Gaza. Katz sekaligus membongkar rencana di mana pihaknya akan membentuk unit sipil militer di utara. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Desember, sumpah itu diutarakan Katz dalam pernyataannya pada Kamis 25 Desember 2025. Katz menyatakan bahwa pasukan Israel telah berada di pedalaman Gaza dan menegaskan Israel tidak akan pernah meninggalkan wilayah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ke depan, khususnya di Gaza Utara, akan dibentuk unit gabungan sipil militer sebagai pengganti permukiman yang telah digusur. Perlu diketahui, Katz sempat menyatakan hal serupa pada Selasa 23 Desember lalu. Media Ibrani lantas melaporkan bahwa pernyataan itu telah memicu kemarahan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan membuat Katz terpaksa menarik kembali ucapannya secara terbatas. Namun pernyataan itu justru kembali dilontarkannya dalam sebuah konferensi pendidikan pada Kamis 25 Desember kemarin, di mana Katz bersumpah bahwa Tel Aviv tidak akan mundur dari jalur Gaza dan berencana membentuk unit gabungan sipil militer di wilayah utara sebagai pengganti permukiman yang telah dibongkar. Agen kunci unit operasi pasukan Quds diklaim tewas oleh serangan Israel. Persenjataan dilaporkan dengan drone yang menjatuhkan bahan peledak ke target sasaran. Mengutip Kabarni pada 26 Desember, hal ini dikabarkan oleh tentara Israel dan Dinas Keamanan Shin Bet pada Kamis 25 Desember 2025. Lebih tepatnya diumumkan oleh mereka bahwa pihak Israel telah menewaskan seorang anggota terkemuka pasukan Quds di sekitar Al-Nasiriyah, Lembah Beka, Lebanon Timur. Tentara Israel dan Shin Bet mengklaim target serangan adalah Hussein Mahmud Morshad Al-Jauhari yang mereka sebut sebagai elemen kunci unit operasi pasukan Quds Iran. Di satu sisi, kantor berita nasional Lebanon juga melaporkan bahwa persenjataan yang dipakai Israel adalah sebuah drone yang menjatuhkan peledak ke target sasaran. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon juga menyatakan 2 orang lainnya tewas dalam serangan Israel ke sebuah mobil di Hosh al-Shayyed Ali, distrik Hermel. Hamas membantah terlibat dalam ledakan bom yang menghantam kendaraan lapis baja Israel di Rafah. Hamas mengakui itu adalah resiko sisa-sisa perang. Mengutip RT.com pada 26 Desember, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya dalam unggahan di Telegram pada Rabu 24 Desember 2025. Perlu diketahui sebelumnya ledakan bom terjadi dan menghantam kendaraan lapis baja Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza Selatan. Akibatnya, seorang perwira terluka akibat ledakan di Rafah tersebut. Lantas Netanyahu menuding Hamas bertanggung jawab atas ledakan itu, namun Hamas membantah dan menyatakan lokasi ledakan berada di bawah kendali penuh Israel tanpa kehadiran warga Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Telegram, Hamas menyebut sisa-sisa perang sebagai resiko yang telah lama diketahui di wilayah tersebut.
Hamas juga menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas insiden apapun sejak gencatan senjata berlaku, termasuk yang berkaitan dengan bahan peledak yang disebut dipasang oleh pihak pendudukan sendiri. Lebih dari itu, Hamas menyerukan kepada Israel untuk menghormati perjanjian gencatan senjata dan menahan diri dari tindakan yang bisa memicu eskalasi atau merusak kesepakatan, sembari menegaskan kembali komitmen mereka terhadap ketentuan gencatan senjata. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas. Rincian rencana rahasia Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan disampaikan kepada Presiden Donald Trump di Amerika Serikat dibongkar. Satu di antaranya akan bahas tentang garis kuning di jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 26 Desember, rencana rahasia Israel itu dibongkar oleh surat kabar Israel Kipa. Sumber utama itu melaporkan meningkatnya diskusi sensitif di Tel Aviv soal masa depan Gaza menjelang kunjungan Netanyahu ke Amerika. Netanyahu disebut akan mengusulkan kepada Presiden Trump agar garis kuning dijadikan perbatasan baru Israel, di mana yang berarti mencaplok sekira 54% wilayah jalur Gaza. Rencana itu pun mencakup kehadiran militer Israel di setidaknya separuh Gaza, tekanan ekonomi berkelanjutan untuk melemahkan Hamas, serta menjadikan pencaplokan wilayah sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Usulan tersebut dinilai sangat kontroversial, bertentangan dengan rencana penarikan pasukan Amerika dan kecil kemungkinan mendapat dukungan Arab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.